Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur, sembah sujud, tunduk dan pasrah, tawakal kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya yang disucikan serta para sahabatnya yang baik lagi setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita, masih diberi waktu untuk memperbaiki nilai-nilai rapot kita, dan masih ada kesempatan untuk mentipek, menghapus segala kesalahan dengan bertaubat. Dan selanjutnya setelah semua usaha kita lakukan, ibadah juga ikhtiar dan sa'i, tetap hidup ini memerlukan ketentraman. Itulah yang kita butuhkan, tumakninah. Yang paling dibutuhkan manusia itu tenang. Apa artinya kaya kalau tidak tenang? Takut mati. Takut mati wajar itu. Tapi mesti tahu bagaimana caranya supaya tidak takut. Mati itu menjadi enak. Hidup senang, mati senang. Ada ilmunya tentunya. Dan bagaimana untuk bisa menenteramkan hidup? Apakah uang bisa beli tentram? Tidak. Orang punya uang, mau tenang dia beli narkoba. Tenang sementara, problem tambah banyak setelah narkobanya selesai. Jadi kita memerlukan ketenangan. Tidak ada rasa takut, apapun. Tidak ada rasa takut miskin. Tidak ada rasa takut ancaman, siapapun. Tenang. Apa itu yang buat kita menjadi tenang? Yang membuat kita menjadi tenang itu apabila kita punya pegangan. Nah, pegangan mana yang bisa kita pegang betul-betul bisa menyelamatkan kita? Atau backing bahasa sekarang tuh. Mau backingnya siapa? Di back oleh siapa? Di backup. Ditanggung, dijamin. Segalanya kehidupan kita dijamin. Siapa yang paling bisa menjamin? Dan penjamin ini tidak boleh mati, tidak boleh sakit. Dan kalau dia lagi sakit, mana bisa menjamin kita? Kalau dia mati, mana bisa menjamin kita? Carilah penjamin yang paling kuat, yang paling kaya, yang tidak akan mati, tidak pernah mati. Tidur pun tidak. Jadi kapan saja mau hubungan silahkan. Tidak ada antri, tidak isi formulir, langsung. Siapa dia? Semua kita jawabnya. Allah Subhanahu wa taala. Dia pencipta segala-gala, dia pemelihara segalanya. Dia mampu membuat apa saja. Menyelamatkan dan sebagainya. Hanya sedikit mesti tahu, bila kita minta sesuatu kepada Allah, materi misalnya, Allah tidak berikan langsung seperti itu, dia berikan apa yang kita butuhkan. Kita punya kesulitan, ingin selamat, minta tolong pada Allah, Allah kasih selamat, tapi dengan cara dia. Karena dia yang tahu bagaimana menyelamatkan. Dia yang tahu bagaimana membagaimanakan kita, bukan siapapun, bukan makhluk. Saya sudah ulang berapa kali di Rasil ini, tapi sekali ini saya sampaikan lagi satu gambaran, contoh yang bisa kita pahami. Cerita seseorang yang hanyut, banjir, sungai yang besar, hanyut dia. Minta selamat, minta tolong dia kepada Allah, minta selamat. Tidak lama lewat di sebelahnya itu batang kayu besar, batang pisang lewat. Terlihat tapi tidak paham, karena otak dia nggak ke situ. Karena saraf-saraf di sini, sel-sel sarafnya mikir Allah akan bantu dia dengan helikopter. Dia nunggu helikopter. Jadi dia yang minta bantuan, dia yang ngatur cara membantunya. Mana mungkin? Kalau minta bantuan, yang membantu itu yang tahu bagaimana menyelamatkan kita. Jadi kalau dia protes di akhirat, Tuhan saya sudah minta tolong. Engkau menyatakan mintalah padaku, aku minta tolong. Kenapa aku tidak tertolong? Aku mati sekarang. Terus malaikat bilang, kamu itu minta tolong pada Allah. Allah sudah tolong kamu. Kamu kan lewat di sebelahmu itu ada batang pisang berapa itu lewat itu. Kayu-kayu besar lewat di sampingmu. Itu kamu pegang, kamu selamat. Pegang saja kamu selamat. Hah? Saya kirain Tuhan mau kirim helikopter. Nah, helikopter berapa lama mau nyampe ke situ, telepon dulu segala macam. Tidak mungkin. Kan Allah takdirkan supaya orang-orang yang helikopter itu ke situ datang, tapi kan manusia yang datang. Sebabnya Allah yang gerakkan. Tapi kalau batang kayu tinggal pegang saja.
Nah, otak dia yang salah. Dia minta tolong kepada Allah, tapi otaknya tuh tidak ke Allah. Kenapa? Kalau dia sudah minta tolong, sudah usaha, pasrah, tawakal. Apa yang Allah kirim, itu ambil. Karena dia sendiri tidak tawakal, minta tolong tapi tidak tawakal, ya terjadilah apa yang terjadi. Nah, ini cerita pemahaman maksud saya. Kita mesti pahami. Ikhtiar segala macam kita lakukan, berdoa kepada Allah kita lakukan, sa'i sudah tawakal. Itu kuncinya. Kalau tidak tawakal kepada Allah, masih mengandalkan yang lain, loh, itu tidak tawakal. Membaca kata-kata tawakal, menyuarakan kalimat tawakal. Yang bertawakal itu hati, pikiran dan perasaan. Karena kenal Allah, tahu kalau Allah itu penyelamat, tahu Allah itu Rahman Rahim. Dan iman itu ada di dalamnya, di dalam otak, bukan di lidah, bukan di mulut. Nah, inilah yang harus kita pahami. Memahami agama itu dengan akal, bukan telinga. Meminta tolong itu bukan lidah. Lidah sekedar menyampaikan, yang minta tolong itu otak, pikiran dan perasaan. Itu namanya betul-betul minta tolong. Yakin Allah kabulkan. Allah bilang, ud'uni astajib lakum, minta padaku, akan kujawab. Tapi yang banyak minta tolong ini lidahnya saja. Sedang minta tolong kepada Allah, pikirannya kemana-mana. Hatinya kemana-mana, perasaannya kemana-mana. Perasaan itu ke Allah, pikiran ke Allah, langsung dibantu. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Berarti topik kita sekarang ini adalah tawakal menenteramkan jiwa. Yang bisa bikin tenang itu hanya tawakal. Ufawwidu amri ilallah. Bacalah. Ufawwidu amri ilallah. Di Quran. Ufawwidu amri ilallah. Semua aku serahkan urusanku ini, urusan anak, urusan ini, urusan itu. Semua aku sudah usaha, sudah berusaha. Sudah sa'i itu berusaha sampai berdoa sampai berusaha. Aku pasrahkan kepada Allah. Allah yang mengatur semua. Dia yang menguasai alam ini semua. Dia yang menguasai otak manusia. Dia yang menguasai perasaan manusia. Dia yang menguasai hewan, tumbuhan, semua alam ini. Allah yang menguasai. Kun fayakun. Serahkan kepada yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha kuasa. Dialah Allah Tuhanku. Selesai. Tenang. Kita bahas sekarang. Pertama, kita yakini dulu bahwa manusia membutuhkan ketentraman. Semua kita butuh ketenangan. Tenang, damai, jiwa itu. Tapi tidak ada siapapun, apapun yang bisa menjamin ketentraman kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita butuh backing. Siapa backing yang paling kuat, paling kuasa, paling kaya, paling menentukan segala? Allah, tidak ada yang lain. Allahus Samad. Tempat manusia bergantung kepada Allah. Kalau manusia bergantung di dahan atau di ranting, di dahan kayu pohon yang lemah, jatuh dia. Kalau pohonnya daun cabangnya patah, jatuh. Rantingnya patah, jatuh. Bergantunglah pada yang kuat, yang terkuat, yang paling berkuasa, yang paling menentukan. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu-satunya Allah. Kepada yang lain sekadar ikhtiar. Ikhtiar termasuk sa'i. Sa'i. Semua sudah terbukti. Yang nggak bisa punya anak, minta kepada Allah, sudah tua, anak, dia di Quran itu ada. Semua bisa. Kasar benar-benar kepada Allah. Saya udah berdoa, Ustaz, udah bertahun-tahun. Ya, berdoanya bagaimana? Membaca doa apa berdoa? Beda nggak membaca dengan berdoa? Beda. Lalu saya mau minta tanda tangan pejabat, saya pakai baca nih, Bapak pejabat, suruh tanda tangan di situ, baca terus kayak gitu. Dia dengar juga bingung. Ini orang sedang baca atau sedang berkomunikasi dengan saya? Kata pejabatnya, dia nggak komunikasi kok, dia lagi baca itu. Nah, minta itu pikiran perasaan yang memohon. Tidak hanya mengutarakan isi pikiran, isi perasaan. Pakai bahasa apa? Pakailah bahasa yang bahasa kita tahu. Di luar sholat, pakai bahasa apa saja. Allah mengerti semua bahasa. Dalam hati kita pun, dalam niat kita pun Allah tahu. Apalagi bahasa. Allah tahu yang zahir maupun yang batin. Nah di situ namanya berdoa. Doanya beneran. Serius sekali. Dan yakin kepada Allah. Itu namanya berdoa. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Hanya cara mengkabulkannya itu urusan Allah.
Kita nggak tahu, karena dia yang tahu kepentingan kita, apa yang kita butuhkan. Dia berikan sesuatu yang tanpa efek samping. Pilihan kita tidak tahu ada efek samping. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu di balik dindingnya ada apa. Berapa jam lagi kita akan ada di mana, bagaimana, tidak tahu. Mana orang tahu itu yang mau berangkat ke mana itu, ke Surabaya. Kemudian kecelakaan di jalan tol itu. Mana tahu. Yang naik pesawat, semua isi pesawatnya orang-orangnya masuk ke laut. Waktu dia mau naik pesawat, tahu nggak? Nggak tahu. Dia sudah rencana mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana. Itu tawakal pada Allah. Allah yang menentukan segalanya. Banyak orang yang karena dia belum ajalnya mau naik pesawat itu nggak jadi. Banyak itu. Kata pesawat yang jatuh di Kedung Salak tuh, yang dari kapal Rusia itu ya. Ada itu udah siap-siap, udah mau berangkat. Ya, pensiunan Auri juga pangkat ya. Dia mau pergi musola dulu, sholat. Ketinggalan, pesawatnya terbang. Setelah sholat dia naik sudah terbang. Jadi pulang ke rumah. Yang lain kan pulang ke akhirat. Karena belum ajalnya. Banyak peristiwa itu. Jadi itu semua kekuasaan Allah. Di tangan Allah semuanya. Kita harus yakin. Dan Allah punya kekuatan tanpa batas. Punya kekuasaan tanpa batas. Punya kekayaan tanpa batas. Segalanya luar biasa. Kenapa tidak bergantung kepada yang maha kuat? Yang maha kuasa? Kenapa masih cari backing-backing yang lain, yang bukan Tuhan? Kalau yang lemah itu kita bergantung kepada yang lemah, gantungannya putus, kita ikut putus. Berapa banyak orang bergantung kepada presiden atau kepada suatu raja, kepada siapapun. Begitu dikup, presidennya jatuh, dia rontok semua dia, yang lain. Pak, bisa kan manusia harus berpikir? Boleh bergaul baik dengan yang lain, mengharap di kita, tapi tumpuan harapan kepada Allah. Tempat bertawakal, bergantung kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Itu juga termasuk iman. Bila bergantung kepada selain Allah lebih tinggi, itu agak syirik itu. Saya nggak berani bilang kafir, nggak berani. Agak syirik. Berbahaya, tapi lama-lama kalau udah besar berbahaya. Akhirnya menyembah yang digantungi itu. Mengkultus, rukuk kepadanya. Karena tidak ada pemberi rezeki selain Bapa, selain Tuhan. Nah, udah ke situ udah bahaya keimanannya itu. Harus fokus kepada Allah. Mereka juga bergantung kepada Allah sebenarnya. Ini harus diperhatikan. Maka itu doa kita nggak kabul. Kadang-kadang Allah tuh kita nomor duakan. Allah di nomor satukan. Dalam kegiatan apa? Mencari rezeki, mencari selamat, mencari apa saja, kesehatan, keselamatan, boleh ikhtiar secara rasional. Tapi tumpuan harapan satu kepada Allah. Itu roja, itu Allahus Samad. Allah tempat manusia semua bergantung. Yang paling kita butuhkan itu Allah. Belum saja di dunia. Ingat ini, kita masih punya hidup masih panjang. Kita sudah pernah hidup di alam ruh. Kemudian kita hidup di alam perut. Semua itu Tuhannya Allah. Sekarang di bumi Tuhan kita itu Allah. Nanti di alam kubur itu lama lagi tuh. Ada udah berapa ribu tahun. Ada ratusan tahun. Kita mungkin nanti sebentar karena sudah dekat berakhir dunia ini. Nanti di situ Tuhan kita Allah, bukan siapa-siapa lagi. Dia pemiliknya itu. Belum lagi di akhirat yang abadi selamanya. Tuhannya Allah, tidak ada yang lain. Dari sekarang harus bergantung kepada Allah. Selamat selamanya. Dua, masalah kejiwaan. Bila kita bergantung kepada Allah, kita akan mendapat kedamaian. Kalaupun ada sedih atau stres sesaat, kembali lagi. Ingat Allah, kembali lagi. Ucapkan, ufawwidu amri ilallah. Bahasa Indonesianya, kuserahkan semua urusanku, kupasrahkan kepada Allah. Kupasrahkan kepada Allah. Allah pasti akan pilih untukku yang terbaik. Pasti Allah pilih yang terbaik, walaupun di mataku nampaknya kurang baik. Tapi mataku, aku lemah sebagai manusia, tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Pasrahkan pada Allah. Itu dikasih contoh dalam surat Al-Kahfi itu. Sudah berapa kali kita sebutkan itu, tapi untuk mengingat sesingkat saja ceritakan. Nabi Musa seorang rasul, dia punya ilmu hukum, syariah hukumnya luas. Khidir manusia, dekat dengan Allah, kesayangan Allah. Tidak ada riwayat Nabi apa bukan, tidak masalah. Yang penting dia disayang Allah. Allah berikan kepadanya ilmu-ilmu lain
indera-indera lain di luar panca indera, entah berapa indera dia dapat. Pandangan dia bisa nembus berapa ribu kilometer ke depan, bisa nembus ke dalam tanah, bisa nembus ke waktu yang akan datang. Dia bisa lihat, bisa nembus ke dalam tanah. Allah yang berikan. Nabi Musa nggak punya. Makanya ketika dia berjalan berdua, kata Nabi Musa, aku mau belajar padamu. Wah, kamu nggak akan sanggup belajar pada saya. Hah? Insya Allah saya bisa sabar. Bagaimana kamu mau sabar? Kamu tahu aja belum? Nah, insya Allah saya sabar. Kau dapetin nanti aku sabar deh. Boleh, kalau mau ikut teman saya belajar, tidak boleh tanya apa-apa. Ini Nabi Musa nggak punya gengsi loh. Dia pangkatnya Rasul. Ini entah Nabi, entah manusia biasa. Tapi ilmu, dia mau belajar. Nggak ada gengsi-gengsi. Sudah. Ketemu kapal nelayan untuk nangkap ikan, kata Khidir, kita bor ini, bolongin. Bolong, tenggelam. Nabi Musa punya ilmu hukum. Ini melanggar hukum. Protes. Kenapa punya orang miskin malah ditenggelamkan? Janjinya, gimana janjinya? Ingat. Tidak boleh tanya-tanya. Oh ya, maaf. Lagi jalan. Temu anak bayi kecil, bunuh. Wah, orang anak gak bersalah, anak bayi kok polos kayak gini, kenapa dibunuh? Janjinya, nggak boleh tanya-tanya. Oh ya, jalan lagi, masuk kampung. Pelit itu, penduduk kampungnya itu pelit. Minta air aja nggak boleh, apapun nggak boleh, kejam. Ya, jalan. Terus lihat dinding mau rubuh. Wah, ini kita perbaiki ini dinding, kata Khidir. Nabi Musa bilang, aduh, udah penduduknya pelit kayak gini, betulin lagi. Minta upah lah. Ah, tidak, ayo kita betulin. Nabi Musa protes. Kenapa dibetulin orangnya ini tidak baik? Sudah 3 kali protes terus. Sampai di sini belajarnya, nggak usah diteruskan. Padahal udah belajar itu. Sekarang ku jelaskan kenapa perbuatanku 3 tadi itu kenapa. Yang pertama tuh perahu nelayan tuh, kapal nelayan tuh nelayan miskin, kasihan. Nun di sana raja akan datang tuh, raja bajak laut. Kalau dia sampai sini lihat kapal ini utuh, perahu ini utuh, akan disita, dirampas. Jadi aku selamatkan. Sekarang kan selamat ada di bawah. Yuk kita angkat. Yuk angkat. Tabel selesai. Tuh, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Ini yang dimasuk rukun iman yang ke-6 tuh yang begini. Itu keputusan Allah, takdir Allah kita ridhoi walaupun di kita nggak paham. Supra rasio di atas kemampuan akal. Nah, setelah dikasih tahu dibocorin, masuk akal kan? Oh benar kalau begitu ini punya nelayan miskin harus diselamatkan. Nah itu bayi kalau besar nanti nakal bikin susah ibu bapaknya. Nanti akan lahir anak yang soleh. Dia tahu, dibocorin ilmu Allah itu. Contoh buat kita ini. Wah benar juga kan. Nah tujuannya situ. Rasional jadi rasional. Tadinya supra rasio tidak dipahami oleh akal. Di bawah dinding itu kalau dinding tidak dibetulin, itu di bawahnya ada harta anak yatim. Kalau dindingnya rubuh akan terbongkar, dicuri orang, diambil orang. Allah menyelamatkan harta anak yatim ini karena ibu bapaknya orang soleh. Jadi kesolehan ibu bapak terwariskan ke anak. Kesolehan anak terwariskan ke ibu bapak. Kesolehan ibu bapak manfaat ke anaknya. Kesolehan anak manfaat ke abahnya, ke ayah ibunya. Dosa warisan nggak ada. Itu Allah karim. Allah karim. Sekarang nih yang hadir yang mendengar ini soleh, sholat, ibadah, baca Quran. Kalau orang tuanya sudah meninggal, dapat fee terus. Dapat dia dari amal kita. Belum lagi doa, lain lagi doa. Amal saja sudah masuk. Apalagi kalau anaknya beramal dihadiahkan untuk orang tuanya lagi, tambah lagi. Itu gunanya soleh sama soleh. Makanya nanti saya mau sedekah, ini hadiah untuk ayahku atau ibuku, berikan ke fakir miskin. Jadi yang sedekah itu ayah ibunya. Saya mau baca Yasin, hadiah buat ayah ibuku. Yang mau baca itu dia jadinya, dihadiahkan kan. Kan nggak ada larangan memberi hadiah. Kalau di dunia beliin sate, gado-gado. Kalau mati, masa makan gado-gado. Tapi kita mesti bakti dong bukan orang tua. Tapi udah meninggal dia. Kasih yang dia suka di akhirat apa? Dia sukanya pahala. Nah, pahala yang kita kerjain, hadiahkan buat dia. Itu bakti namanya itu. Allah yang suruh kok. Allah yang suruh. Ayahnya sakit, ibunya sakit, waktu sakit tidak puasa. Anaknya harus bayar puasanya. Ya kan? Bisa kan? Nah itu. Baik kok agamanya. Asal kita jalankan aturannya. Baik kita lanjut. Kita bicara masalah tawakal. Asuransi. Harus asuransikan diri, jiwa, anak.
istri, keluarga, suami, semua. Asuransikan pada Allah. Ibadah yang banyak. Bayar asuransinya dengan ibadah. Serahkan pada Allah. Nggak bayar pakai uang. Asuransi dunia pakai uang. Tapi kadang-kadang kantor asuransinya korupsi tuh. Juga seraya apa itu, ya. Repot juga. Asuransi pada Allah lah. Nggak bayar. Ibadah sajalah. Nah, itu. Jadi tawakal itu juga menepis kegalauan. Kita tawakal, mental kita tambah kuat. Karena kita merasa Allah akan bantu, Allah dekat, Dia Maha Kuat, aman, tenteram, dan menepis galau. Rasa takut, rasa apa hilang semua. Takut miskin, jangan takut. Allah akan rezekinya luas. Nah itu, takut apa lagi? Ada orang galak. Ya, kalau Allah tundukkan mereka bubar semua. Tak ada masalah. Ya. Yang penting kita sa'i dulu. Sa'i artinya berdoa dan berusaha. Berbuat dan berdoa. Itu sa'i, bareng. Enggak doa dulu, apa berbuat dulu, serempak. Sambil bekerja berdoa, sambil berobat berdoa, sambil mencari selamat berdoa. Tapi jalan. Berdoa saja di tempat tidur enggak bisa, kecuali uzur. Baru melahirkan sendirian kayak Siti Maryam, uzur. Allah kirimin makannya ke situ, ke mihrabnya. Ya kan? Uzur masih di perut ibu. Orang nggak bisa kerja di perut ibu kan? Gigi juga nggak punya, perut belum bisa mencerna makanan. Diinfus sama Tuhan. Ayo pikir, waktu kita di perut ibu, ada tangan dokter, tangan bidan, memberi makan kita di perut ibu? Dukun? Nggak ada. Dan nggak ada yang berani ngaku siapapun di dunia ini, di dunia tidak ada yang berani ngaku memberi makan kita di perut ibu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang berikan kau makan. Makanan ibumu itu dirubah. Mungkin ibunya makan rujak pedas-pedas, kalau langsung ke janin mati dia. Dirubah sama Allah menjadi natrium, menjadi glukosa, macam lewat plasenta ke pusar. Sisa makanan keluar dari situ, oksigen juga masuk situ. Dia Allah yang Maha Kuasa, di perut ibu dijamin. Karena kita belum bisa ikhtiar, sekarang udah bisa ikhtiar, punya tenaga, ya masa minta diinfus lagi. Mesti menjemput keselamatan, menjemput rezeki, menjemput kesehatan, ada tempat-tempatnya. Begitu maksudnya. Surat Al-Mu'min ayat 44. Allah ajarin kita, diajarin, dituntun untuk itu baik sama Allah. Dia suruh asuransi ke dia. Caranya, pinnya dikasih tahu, pinnya atau apanya itu namanya di komputer. Hah? Passwordnya dikasih tahu, dia passwordnya nih. Kalau mau di backing Allah, ini passwordnya nih. Al-Mu'min ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Ufawwid itu aku pasrahkan. Amri, semua urusanku, ilallah, kepada Allah. Sudah serahkan. Jangan riksau lagi, jangan pikir lagi Allah yang urus. Kalau masih mikir-mikir lagi itu belum mempasrahkan. Pasrahkan sudah, jangan pikir lagi. Allah yang beresin. Pasti asal dari hati betul-betul. Innallaha basirun bil ibad. Karena Allah itu melihat segala perbuatan manusia, hambanya. Dia tahu semua. Yang mau jahil sama kita Allah tahu. Gampang aja Allah singkirkan dia. Makanya serahkan segala masalah, urusan-urusan pelik-pelik itu semua, pasrahkan pada Allah. Baru namanya menuhankan Allah. Baru namanya menuhankan Allah. Tapi jangan cepat-cepat baca ini terus diam terus. Ketika Allah datang malam-malam, pasrahkan diri lagi, bangun malam terus. Kadang-kadang Allah tunda dulu karena dia senang ketika Anda balik ke dia. Udah lama Tuhan kangen, rindu nggak datang-datang. Ketika kita datang tidak dikabulkan dulu karena dia masih senang supaya kita datang terus. Pada akhirnya akan dia kabulkan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmatnya luas, memenuhi ruang dan waktu, seluruh ruang dan waktu. Al-Mu'min ayat 44 ya. Passwordnya ya. Baca sendiri boleh sering. Ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu amri ilallah. Artinya aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu amri ilallah. Yuk kita baca bareng yuk 3 kali yuk. Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan segala urusanku, problem-problem segala serahkan pada Allah. Allah akan beresin, ya. 2, ketika saat kita sedang resah.
Itu biasa manusia mengalami kegagalan, kesulitan. Harus yakin, gagalan itu semua ujian. Menemui kesulitan, ujian. Segala macam problem itu ujian. Kalau sudah ujian, ada nggak ujian tidak berakhir? Pasti berakhir. Berakhir indah bagi yang lulus. Berakhir kecewa yang tidak lulus. Yang lulus yang mana? Ketika ujian dia menjawab itu tantangan-tantangan, dia usahain semampu dia. Walaupun dia itu tidak kurang mampu, usahakan semaksimal kemampuan. Sudah itu pasrahkan pada Allah, itu lulus. Dites sama Allah, punya Tuhan apa enggak? Nah ketika punya problem, sembahyang enggak, baca Quran enggak, pergi ke dukun. Nah dukunnya sendiri punya problem. Hah? Dukunnya punya duit enggak? Minta dari orang yang punya problem kan? Suruh aja dia bikin duit kalau bisa. Kalau sakti kan? Nah itu, jadi di situ ujian, mau ke dukun apa ke Allah? Dukun berobat lain, ke dokter boleh, itu memang harus sarana, tapi yang benar. Kalau yang gaib gitu ya ke Allah semuanya. Itu iman namanya. Semua manusia mengalami semua ujian. Tapi Allah berikan itu, kenapa pakai masih ada ujian? Allah bantu loh, ada ujian Allah bantu. Apa? Karena ada ujian yang lebih besar. Jadi kita harus dilatih dulu, dikuatkan mental. Dengan ada problem-problem itu mental jadi kuat. Tenaga dalam keluar. Kreasi semua kreatif muncul. Kalau enggak. Tantangannya paling berat di dunia ini apa? Yang sudah lahir sudah ada. Lapar. Tantangan. Karena lapar orang bekerja, orang berusaha. Membuat kebaikan, membuat apa saja amal. Nanti tukaran. Alat penukarnya uang. Kalau manusia tidak lapar, enggak ada budaya. Tuhan yang bikin. Kalau bikin manusia, bikin tidak usah lapar, tidak usah haus. Tidur semua tiap hari. Untuk apa kerja kan? Enggak ada. Enggak ada budaya. Bukan itu tujuan hidup Allah. Di sini mau disaring. Maka dibikin seperti ini. Ketika mencari nafkah tidak curang, tidak korupsi, kan? Luluslah dia kan? Itu ujian. Tapi ada kekurangan, ya itulah ujiannya. Materi ujiannya di antaranya itu ada lapar, ada rasa kurang, ada ancaman. Itu semua ujian. Karena ini bukan surga. Surga itu akhir kehidupan, nggak perlu ujian lagi, nggak perlu ibadah, nggak perlu kerja. Langsung jadi ketupat, langsung jadi lontong, langsung jadi kare, nggak pakai potong kambing lagi, sudah jadi semua. Karena udah tempat hasil, menikmati hasil yang di dunia. Kalau di sini tidak. Hewan ya makan apa yang ada, nggak perlu dimasak, ya kan? Itu yang makan daging, makan ikan, binatang itu kan nggak pakai digoreng, langsung aja makan hidup-hidup mentah-mentah. Tapi kita kan bukan hewan, disuruh berbudaya dalam membudidayakan segala sesuatu, pergaulan kita dengan manusia dan dengan alam, itu ujian. Sementara kok nggak ada orang di kelas lama-lama, lulus dah lulus keluar, ada generasi baru mau ikut ujian lagi. Kalau nggak ada kematian, padat ini. Aduh, gantian di kelasnya. Lulus tidak lulus berangkat, istirahat nunggu di tempat transit tuh. Nanti ke akhirat rame-rame bareng kiamat. Sekarang transit di alam kubur, di alam barzah. Jadi kita dibikin kasih tantangan supaya cerdas, supaya kuat mental, supaya aktif, punya kreasi. Ya kan? Tumbuh semua itu. Kan dulu saya cerita itu. Orang jalan di hutan, zaman dulu di kebun, nginjak beling, kaca, luka berdarah-darah, pincang-pincang berjalan ya. Nggak bisa jalan aja pincang, apalagi lari. Tiba-tiba ada macan meraung. Lari dia kuat. Tenaganya tambah. Ketika ada rasa takut, jantung berdebar, pompa darah lebih banyak. Itu tenaga bertambah. Maling tuh kalau lagi takut bisa lompat pagar berapa meter tuh. Ini yang pincang berdarah bisa lari. Cuman Tuhan tambahin tenaganya, ada tantangan, dikasih tenaga. Jangan takut, tenaga juga nambah. Untuk lawan macan apa untuk lari? Nah salahnya lari, lawan macannya, tambah tenaga itu. Subhanallah, itu Allah sudah otomatis. Jadi nggak usah cengeng, ajar kita jangan cengeng. Atasi semua masalah, hadapi jantan, berani. Itu latihan semua. Asal benar, seperti itu. Jadi saat-saat resah itu tawakal diperbanyak. Itu bikin tenang. Kemudian setelah itu apa? Kita lihat surat At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illallah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Indah banget ini Allah, itu baik sekali.
Dia mau jamin kita, dia suruh kita menyerahkan diri, menyerahkan semua masalah, dia suruh. Masa dia suruh dia nggak penuhi? Kan Allah yang suruh tadi. Katakan, aku serahkan urusanku pada Allah. Jadi bukan katakan pakai lidah, pakai pikiran perasaan, baru lidah menyampaikan. Allah pasti urus. Dia yang nawarin kok. Dia nawarin, ini tahu yang lagi. Katakan, hasbiyallahu la ilaha illallah. Cukup backingku Allah. Pelindungku Allah. Yang menjamin diriku Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain yang bisa begitu. Hanya Allah. Alaihi tawakkaltu. Kepada Dia aku pasrahkan diriku. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan yang menguasai segala ruang dan waktu. Semua di mana saja di bawah kekuasaan Dia. Aman dong. Hah? Anak presiden juga aman. Tapi sementara. Presidennya ganti, tidak aman. Ada dulu anak presiden berbuat apa gitu, ada ayahnya, nggak ada yang sentuh, tapi setelah ayahnya nggak ada, ya, masuk penjara. Mutawakalnya kepada manusia, kepada Allah. Wah, Rabbul Arsyil Azim, Hayyun la yamut, hidup selamanya, ada selamanya, kuat selamanya. Buang pikiran itu, isi di sini Allah, Allah, Allah. Aku nggak boleh takut, Allah bersamaku. Kalau di Pak Abu Bakar aja lagi di gua, takut tuh. Lihat ada udah jahiliyah, udah dekat itu. Turun kan, Nabi bilang, la takhuf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Nah, itu. Jadi wajar. Tapi lihat ujungnya, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kenapa Ustaz orang Islam kok suka kalah perang? Loh, menang tuh bukan di dunia. Siapa sih yang menang di dunia? Nah, dia semua meninggal kok. Menang kalau masuk surga, hidup selamanya, itu menang. Minggu lalu udah tuh kan. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita minta. Tadi maunya helikopter, tapi Allah kasih batang pisang, kayu. Itu menyelamatkan, tinggal pegang, dalam 1 detik aja langsung pegang. Dan di sebelah dia, kanan kiri lewat. Itu Allah kirim. Cuma dia udah lupa sama doanya. Otaknya karena kecampur dengan budaya manusia. Helikopter itu kan budaya itu. Mintanya sama Allah, ya serahkan dia. Lihat, cari, gitu, lihat. Kadang-kadang kita apa yang kita minta udah dikabulkan, kita sendiri nggak sadar. Ada orang itu hidupnya sederhana. Pagi-pagi dapat rezeki, hari lain itu dapat rezeki besar. Tumben gitu. Seneng dia. Habis zuhur anaknya sakit. Marah dia. Baru aja dapat rezeki agak besar, sakit lagi kamu. Astagfirullahaladzim. Mestinya kan, alhamdulillah ya Allah, pas anaknya sakit, rezekinya udah datang. Nah ini manusia di sini salahnya. Nggak tahu diri. Jelas ya? Itu contoh-contoh semua. Kalau galau karena rezeki ini sudah tadi, hasbi Allah ya. Udah Allah lah, kita nggak ada pilihan lain. Semua. Berusaha sekuat tenaga, cari selamat, cari rezeki, cari sehat, semua pada tempat-tempatnya. Usaha. Setelah itu tawakal pada Allah. Mengenai rezeki, kalau kita udah sa'i itu usaha maksimal diiringi doa. Doa diiringi perbuatan, bareng. Sa'i itu namanya. Jadi sa'i itu kita kalau umroh atau haji itu sa'i, itu urusan dunia semua itu. Bahwa kita harus bina ekonomi kita dengan baik. Itu dapat air zam-zam itu simbol kehidupan. Ekonomi. Itu, sambil dalam mencari rezeki itu berusaha dan berdoa. Berdoa, berusaha, dua-duanya. Nggak boleh berdoa saja, nggak boleh usaha saja, harus dua-duanya. Sa'i namanya. Nah, tawaf di Ka'bah itu urusannya Allah, akhirat. Nggak ada urusan lain. Muter gitu di Ka'bah. Itu muternya, tawafnya itu di sini, di dunia. Di tempat kita sekarang, kita tawaf. Di sana berjanji, ya Allah, habis dari sini saya janji dengan memperagakan nih, bahwa saya akan selalu di sebelahmu. Akan selalu di sebelahmu, nggak mau jauh lagi darimu. Muter situ di dekat Allah itu, bukan Ka'bahnya, simbol. Muter di samping Allah, nggak mau jauh lagi dari Allah. Itu di situ janjinya. Prakteknya di sini sekarang. Nah sekarang ini kita lagi dekat sama Allah ini, zikir ini. Tausiah begini itu zikir. Saya mengingatkan, ngajak kepada Allah, ngajak bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, menuhankan Allah. Nah ini tawaf. Nilainya. Janjinya waktu tawaf di Ka'bah. Jadinya nggak ke Ka'bah pun nggak apa-apa. Arti tawaf itu nggak mau jauh dari Allah, muter aja di situ. Anak kecil itu tawaf di ibunya, bayi-bayi kecil tawaf di ibunya. Diambil dari rumah sama orang lain nangis.
Dia bertawakal ke ibunya. Ibunya situ. Tawaf di situ, nggak mau jauh dari ibunya. Bayi-bayi itu. Kita begitu kepada Allah. Tawaf. Dekat sama Allah, nggak mau jauh dari Allah. Ingatan tuh kepada Allah terus. Nah, dengan begitu Allah akan memberikan rezeki yang halal dan baik. Yakin. Silakan. Berusaha, ingat usaha. Sambil usaha tuh ingat ingat Allah. Itu. Nah, cara memberi rezekinya ya Allah yang pilih. Kita pilih bakat kita apa? Bakat kita akan dikembangkan ketika ada problem, ada tantangan. Keluar bakat kita. Kalau nggak ada tantangan, bakat terbenam. Orang kalau sudah kepepet, nggak punya kerjaan, belum ada beras nih, ada hari ini, besok-besok belum ada. Keluar nggak tenaga dalam? Keluar nggak kreatif dan kreasinya? Keluar ini dari corona ini banyak orang yang PHK keluar. Bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini. Ada tantangan. Terus di otak manusia ini banyak segala pendapat yang hebat. Tenaga bisa. Karena nggak ada tantangan, tidak terjawab. Allah kasih tantangan itu mendorong kita untuk berkreasi. Jadi kreatif, jadi dinamis. Kuat, tidak cengeng lagi. Itu semua latihan. Nabi Muhammad menjadi Rasul, diyatimin, lahir nggak punya ayah. Baru berapa bulan punya ibu, ibu pun meninggal. Piara kakek, kakek meninggal. Piara paman, paman meninggal. Bantu istri, istri meninggal. Biar kuat mentalnya, karena mau memimpin manusia sedunia. Sealam semua. Kuatkan mentalnya, dilatih seperti itu. Jadi nggak semua yang kita nggak suka tuh latihan-latihan itu berguna. Anak yang dimanja itu nanti jadi cengeng. Nggak dapat tantangan. Semua serba diadain. Ya kan? Semua negara maju itu habis dihancurkan. Jepang, Jerman. Tambah dikasih problem, tambah ditantang, jadi maju. Negara yang punya duit banyak, apa-apa serba beli, nggak ada tantangan. Nggak bisa bikin apa, nggak ada produksi. Manusia juga begitu. Jadi problem-problem itu jangan dibenci. Itu tantangan, harus kita respon, kita jawab tantangan itu. Bukan dibenci, diatasi. Ada luka di kaki, biasanya ini kenapa luka? Siapa yang bikin luka? Berapa dalam lukanya? Lebarnya berapa senti? Diskusi itu, lukanya didiskusikan berhari-hari. Tidak ada yang cari obat. 1, 2. Banjir dulu begitu, kalau ada banjir didiskusikan, tapi sekarang ada yang diskusikan, ada yang mencari jalan keluar, mengatasi. Kan buktinya begitu. Itu dengan tantangan-tantangan itu kan semua bangkit betulin, terus besoknya gimana? Ngatasinya. Bikin waduk paling bagus. Pompa-pompa itu semua sementara. Ini banjir akan lebih besar terus, akan lebih banyak. Karena memang di 2 kutub itu gunung es cair. Air yang digunakan manusia Allah tambahin karena penduduknya sudah 7,8 miliar. Dulu jumlah air yang cair paling 6%. Penduduknya masih 4 miliar, 5 miliar. Sekarang mungkin udah 7% yang cair. Yang 93 ada di kutub sana, di dalam tanah. Yang cair ini yang kita pakai ulang-ulang ini. Air yang jadi jambu pernah jadi bir. Kan tapi naik ke atas itu nguap nggak bawa apa-apa, bersih, suci, disterilkan sama Allah. Air bekas apa tahu itu. Yang kita minum kemarin mungkin pernah di perut kuda. Pernah tinggal di mana, pernah tinggal di RT, turun hujannya di sana. Kan pindah-pindah tempatnya itu. Airnya itu juga yang Allah sucikan. Kita minum nggak bersyukur. Ntar kalau Allah nggak ada hujan suruh cuci sendiri. Ayo. Manusia ini tidak mau sadar, tahu tapi tidak menyadari air yang diminum itu Allah yang bersihkan. Allah yang turunkan. Jadi di atas ada laut. Ada laut. Di bawah laut ada kebun buat makanan ikan. Ya kan? Di atas danau lah. 12 hari doang, turun lagi, datang air, baru lagi. Matahari yang angkat itu. Air diangkat, tapi supaya tidak kena berat jenis, dibikin nguap. Air itu bisa jadi benda cair, bisa jadi benda padat. Di kulkas itu jadi es. Jadi uap. Jadi macam-macam. Bentuknya juga bisa adaptasi. Di botol, bentuk botol, di gelas, bentuk gelas, di piring, bentuk piring, udah gitu. Baik, itu air itu pintar, bisa beradaptasi itu.
rendah, nggak sombong, selalu ngalir ke tempat rendah supaya beri manfaat. Pohon-pohon tumbuh semua. Dia mau pergi ke laut, belok-belok, ada batu, ngalah dia, minggir. Kalau perlu balik lagi ke arah puncak, muter jauh, balik lagi. Nggak sombong dia. Baik, lembut tapi paling kuat itu. Dibom, dibacok nggak mempan. Ya kan? Nah itu dia semua kalah, besi pun kalah, karat semua, batu bisa lubang. Dia enggak. Dia dibom pun enggak masalah. Allah memberikan apa yang kita butuhkan ya. Terkadang pemberiannya itu tidak seperti yang kita minta, karena apa yang kita minta seringkali malah akan menimbulkan hal-hal efek samping yang berbahaya. Allah tahu diberikan yang tidak berefek samping, efek baik. Maka itu tawakal dan pasrah. Kerja saja, usaha saja, jalankan apa yang kita bisa. Jadi tentang rezeki tidak usah khawatir, Allah menjamin asal kita menjemput rezekinya itu. Surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki tanpa diduga oleh manusia. Tanpa diperkirakan. Hah? Kan semua nggak ada nih, semua orang hidup dapat rezeki semua masing-masing. Yang kebetulan lagi nggak ada kan dapat zakat, dapat bantuan. Apalagi muslimin ada punya zakat, ada sedekah, ada apa di lain zakat, di lain sedekah, ada lagi itu banyak. Hah? Tidak dibatasi, zakat dan sedekah itu tidak dibatasi. Yang wajib itu zakat 2,5%, tapi di Quran dianjurkan terus sedekah. Ada orang yang diancam kalau menimbun emas banyak-banyak itu nanti akan dibuat jadi setrika dia itu. Ya kan gitu ada di Quran itu. Artinya bukan nggak ngeluarin zakat, terlalu banyak dia keluarkan lagi di luar zakat itu. Banyak ayatnya itu. Jadi rezeki itu dijamin. Cacing di bawah tanah makan, burung-burung semua itu, pohon-pohon udah jarang tapi nggak ada burung jatuh terkapar kelaparan, nggak ada. Semua dijamin. 4. Sebaiknya kita tekun mengikuti Al-Quran. Nah, ini yang umat Islam sekarang ini sudah hampir-hampir ini kerusakan semua gara-gara meninggalkan Al-Quran. Lebih mengkultus selain ayat Quran. Maaf ya, saya bukan benci ulama. Kita nggak ada ulama, nggak bisa jadi tahu apa-apa. Semua dari ulama. Cuma janganlah pendapat ulama itu dijadikan seperti Quran. Karena pendapat ulama itu banyak dan berbeda-beda. Kalau kita udah kultus, biar salah kita ikuti terus. Itu yang nggak boleh. Jadi yang harus diikuti itu secara buta itu Al-Quran. Tapi tetap harus belajar pemahamannya. Hadis sahih, Quran dan Sunnah. Pendapat ulama kita ambil selama dia sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran ya ditinggalkan. Kan gitu. Nah ini jadi kembali kepada Al-Quran. Sekarang banyak udah penyimpang dari Al-Quran. Saya sudah sering kasih contoh itu. Nanti saat bisa kita buka lagi. Al-Quran, di Quran juga Allah suruh ikuti Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran sudah banyak ditinggalkan. Jadi begini umat ini. Untuk mengatasi berbagai masalah, bersabar dan mengikuti bimbingan Al-Quran. Al-Quran itu membimbing hidup, bukan hanya hukum-hukumnya dari Al-Quran, syariat. Hukum itu di dalam Al-Quran hanya 4%. Dari isi Al-Quran yang menyangkut hukum hanya 4%. Lainnya bimbingan hidup. Cara begini, cara begitu semua. Di Al-Quran yang harus kita sering kan pelajari itu. Allah itu hakim yang paling tahu segala masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita udah pasrahkan, Allah akan urus semuanya. Tapi sesudah ikhtiar. Sakit, terus berdoa saja di kamarnya nggak bisa. Harus berobat. Sambil berdoa. Kalau berobat tidak berdoa juga salah. Berdoa saja tanpa usaha, tanpa berobat juga salah. Harus dua tuh, sa'i namanya. Sa'i, ikhtiar dan doa, usaha dan doa, berbarengan. Jadi kalau kita pasrahkan kepada Allah, Allah akan pilihkan yang terbaik. Kalau kita tidak pasrahkan kepada Allah, ya silahkan pilih sendiri. Pilihan kita kadang salah. Jadi kalau kita ikut bimbingan Al-Quran, Allah akan bimbing. Allah membimbing yang mau dibimbing. Allah membimbing yang minta dibimbing. Allah tidak diktator. Kecuali sekali-kali kalau dia mau. Tapi secara umum, kitanya harus mau dibimbing, Allah akan bimbing. Ke surga juga begitu. Bagi yang mau. Kan yang nggak mau banyak. Masa Allah paksa? Allah cuma nganjurkan, udah berkali-kali Allah anjurkan. Di Quran itu banyak. Dibujuk. Itu dia masuk surga, ini ibadah, iman, ada surga, senang, di sana enak. Di sana begini. Kamu jangan tidak begitu, nanti masuk neraka panas, sakit, kan itu udah dibujuk. Masih banyak yang nggak mau.
Masa ditarik-tarik, takdirnya enggak lah. Suruh milih. Kita satu-satunya manusia, makhluk yang punya hak pilih manusia. Benda tidak punya hak pilih. Gak bisa dia jalan kanan kiri. Pohonan tidak punya hak pilih, tidak bisa pindah tempat, tapi bisa menyerap makanan lumayan. Nah lebih tinggi lagi hewan, bisa pindah tempat. Tapi tetap gak punya hak pilih. Makanannya tetap itu. Nah, manusia ini yang diberi kebebasan memilih. Tapi risiko tanggung, karena dia bisa memilih, maka dia ada hukum. Kalau manusia tidak bisa memilih, belum balik, atau hilang ingatan, tidak ada hukum. Karena dia tidak punya hak pilih. Yang dihukum itu yang punya hak memilih. Orang lagi tidur aja tertidur nggak ada hukum. Karena tidak bisa milih, tertidur. Gila juga tidak ada hukum. Stop hukumnya. Nah kita yang normal, bebas memilih, tapi kebebasan kita diajarin begini, dikasih kebebasan, tapi harus isi kebebasan itu dengan ini. Jangan salah gunakan. Nah itu, maka disebut khalifah. Jadi Tuhan tidak bikin nasi beras saja, mau jadi nasi urus sendiri. Nah gitu. Tapi caranya ada aturan, menyimpang dari aturan itu diancam, kan gitu. Sekarang apa saja materi ujian? Kalau hidup ini ujian, materinya apa aja? Kan di sekolah ada ujian matematik, sejarah, ini. Nah ini ujian keimanan Allah ini apa saja? Hampir semua bagian hidup kita ini mengalami ujian. Hampir semua kehidupan kita ujian. Adanya setan yang sangat licik dari golongan jin dan manusia selalu akan menguji kita dengan segala cara. Sekarang nih banyak itu cara-cara setan manusia maupun jin sama. Banyak narkoba, porno, semua itu materi ujian. Tantangan, banyak sekali. Tapi Al-Quran yang akan memberi solusi kepada kita. Bagaimana menjawab tantangan-tantangan itu. Bagaimana melayani tantangan-tantangan itu. Harus bimbingan Al-Quran. Tanpa bimbingan Al-Quran nggak bisa. Karena kitab suci yang tidak pernah salah sampai kiamat itu Al-Quran. Sudah 1450 tahun. Cari salah Al-Quran. Salah bahasa kayak nggak ada. Salah bahasa aja nggak ada. Buku buatan manusia 50 tahun itu bahasanya udah kuno. Bahasa apapun, Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tinggalan zaman. Bahasa berkembang, bahasa kedokteran berkembang. Dokter 2 tahun nggak mengikuti perkembangan obat, ketinggalan. Nggak mengikuti perkembangan penyakit, ketinggalan. Ustadz tidak mengikuti perkembangan keadaan manusia, juga ketinggalan. Nggak tahu dia bagaimana harus menyampaikan, dia nggak tahu problemnya apa. Problemnya masyarakat itu apa. Dia harus obatin, itu dakwah. Kalau kita tuh ditampung miskin, kita pidato lagi, dunia ini nggak ada gunanya, kita akhirat, udah miskin tambah melarat orang tuh. Nah situ dakwanya harus bangkitkan semangat hidup, bekerja. Nanti tempat-tempat orang kaya itu baru beringatkan akhirat. Ada tahu penyakitnya, baru tahu obatnya. Dokter dulu gitu mendiagnosa dulu, melihat, mempelajari semua penyakitnya apa, baru dia bisa kasih resep obat. Jadi ujiannya apa? Mesti tahu sekarang. Semua kuncinya pada zikir. Itu kuncinya zikir. Dengan baca Al-Quran, ingat Allah, zikir, insya Allah kita bisa lulus dalam ujian keimanan ini. Sekarang kita mau tahu materi ujiannya apa? Ya dari penguji dong. Nggak bisa dari yang lain. Yang menguji insya Allah. Kita lihat sekarang, apa kata Allah? Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ujungnya nih, bahagialah orang yang tegar. Sabar itu tegar. Kalau sabar sambil gerutu-gerutu bukan sabar itu. Tegar. Tegar tuh. Bertahan tapi kuat. Sungguh akan kami uji keimanan kalian dengan adanya sedikit rasa takut. Ada rasa takut ditangkap, bisa ada. Dimusuhin, diapain, begitulah ada itu semua. Ada rasa lapar, kadang kekurangan sekali-sekali. Ada kekurangan harta, butuh ini, tidak kesampaian. Ada kehilangan jiwa, ada yang meninggal, keluarga atau teman atau sebagainya. Ada kekurangan makanan atau buah. Kata Allah apa ujungnya nih?
Berilah kabar gembira bagi mereka yang tabah, tegar, beriman, dan lulus. Ujian. Sadar nggak kita lagi ujian? Masa ada ujian, dia nggak jawab ujiannya, tapi dia marah-marah. Ini kenapa luka, nggak cari obatnya, itu yang salah. Pola pikir yang salah, nyalain orang lagi, cari kambing hitam, kambing kuning, kambing hijau. Semua orang disalahin. Jawab tantangan mestinya. Umat Islam juga seperti itu semualah. Umat Islam juga tidak perlu marah-marah terus. Aksi, apa gunanya reaksi tanpa aksi? Buat. Apa ada yang katain Islam ini jelek? Ya bangun, ajarin orang Islam supaya jadi baik. Tunjukkan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Gitu. Ya, problem ada terus. Nah, kita tabah, tegar, mesti kuat menghadapi saudara-saudara kita yang agak jahil gitu, sukanya apa, marah, menyalah-nyalahkan. Ya kalau kita memang salah kita perbaiki. Tapi kalau kita benar disalahin ya doain, ya Allah berilah dia hidayah. Kan gitu. Jadi ujungnya bahagialah orang yang tegar. Itu termasuk ujian. Ada yang musuhin, ada yang salahin, ada yang katain. Kita cek, kalau salah ya kita perbaiki diri kita. Kalau enggak ya terima, itu ujian. Bisa datang dari orang non-muslim, bisa dari orang Islam juga. Bisa dari orang munafik, bisa juga. Orang munafik itu Islam tuh baca di Quran tuh surat At-Taubah, surat Al-Munafikun. Nabi dan sahabat-sahabatnya, semua keluarganya itu sering diganggu sama orang-orang munafik itu. Ada di sekeliling Nabi itu. Pura-pura jadi sahabat, bukan sahabat, pura-pura menjadi sahabat. Kalau sahabat Nabi pasti baik. Jadi ada yang pura-pura, namanya munafik itu pura-pura menjadi sahabat. Ya. Memang ujian hidup ini terasa berat, namun bisa menjadi ringan bila kita siap mental dan sabar dan ingat akhirat. Lulus senang. Ingat ke situ, jadi mental tambah kuat. Sabar itu tegar. Tegarnya bukan sebentar, terus-menerus tegar sampai usai ujian. Ya, kalau sudah ada di tempat ujian ya tegarlah. Tapi nanti nikmatnya kalau sudah selesai dan lulus. Itu kesempatan yang tersisa ini bagi saya sih udah lanjut ya. Tinggal yang lain juga harus tabah terus. Tetap ujian itu ada. Sebab dunia ini bukan tempat senang-senang, tapi di sini tempat menjawab ujian. Ujian itu tantangan. Tantangan lapar, ya berusaha cari rezeki. Tantangan ada ancaman, ya berusaha supaya kuat. Bukan ngomel. Ya, merasa diancam, ditindas, bikin diri kuat. Merasa dikalahkan, bikin kuat, bikin menang. Oh, supaya menang, ya bersatu. Kenapa lemah? Kok Anda mayoritas umat Islam kok lemah? Ya pecah belah. Memusuhi sesamanya. Bagaimana bisa maju? Allah pun nggak akan menangkan. Allah tidak akan menangkan selama muslimin pecah belah. Nah kalau yang satu menang, dia akan menindas saudara yang satu. Sudah terjadi di mana-mana. Dan pihak lain akan mengadu. Ketika ada perbedaan, umat Islam itu parah, diadu. Itu terjadi di Timur Tengah. Jadi kalau percayalah sama saya, penting Quran. Ditunjukkan orang jahiliyah dulu pecah belah kata Allah. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian setelah mereka mengamalkan Al-Quran, masuk Islam, mengamalkan Al-Quran, menjadi bersaudara. Bagaimana muhajirin diterima oleh Ansar, kasih rumah, kasih kerja, kasih segala macam. Ya kan? Bersatu kan? Kuat terus Islam, maju terus. Ketika bersatu dan mengamalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran, hancur lebur, pecah belah habis. Jadi sekarang, tinggalin Al-Quran. Yang dibela mazhab, bukan Al-Quran. Ya kan? Jadi di pecah belah mazhabnya mau, itu yang kita sedihkan. Saya kembali kepada Al-Quran. Bukankah dulu muslimin dulu masih baru-baru Islam, masih lemah, memegang Al-Quran bersatu, kuat, sampai kemana-mana bisa menyebarkan Islam. Ya segitulah kira-kira pelajaran yang mesti kita ambil. Kalau ini termasuk ujian, kalau bagi mereka yang mecah belah, membenci sesama muslim, orang yang sujud kepada Allah, yang bangun malam, tahajud, banyak itu. Janganlah dibenci hanya karena berbeda mazhab. Akhirnya perbedaan mazhab ini ditunggangi oleh politikus-politikus, oleh para penguasa yang zalim untuk memanfaatkan sebagian untuk melawan sebagian yang menjadi lawannya. Nanti yang sana begitu juga, yang sana begitu juga. Akhir kita jadi diadu. Nah, itu di Yaman itu kan diadu kesian. Rakyat yang korban. Iya. Kesian. Sampai di
Fatih, udah banyak dikirim ke Libya. Ke Libya merangin siapa? Mendarangin saudaranya Islam. Karena ada pihak beberapa negara yang takut kalau Libya itu kayaknya pemimpinnya yang sekarang itu dari Ikhwan apa. Karena Ikhwan itu ditakuti oleh Muslimin, padahal sama-sama Sunni. Muslimin takut sama kekuatan Ikhwan. Kirimin pasukan ke sana. Libya baru habis capek di zaman Gaddafi, sekarang pecah lagi. Yang pecahnya yang pecah dari luar, bukan orang Libyanya. Yaman juga dari luar, bukan orang Yaman. Nah, ini pelajaran buat kita. Jangan sampailah seperti itu. Jadi jangan bicara masalah kenapa ini luka, kenapa ini begini, siapa luka. Obatilah, cari obatnya. Kalau kita merasa dilemahkan, kita kuatkan diri kita, bukan marah-marah. Kalau kita merasa seperti ini, ya perbaiki diri kita. Di mana salah kita, kan begitu. Itu lebih baik daripada marah-marah. Kita bikinlah tenang di dunia. Bagaimana bisa tenang di dunia dan senang di sana, di akhirat. Di sini senang, di alam barzah di kubur senang, di akhirat senang. Kan mau cari senang. Bisa senang kalau tenteram, tenang. Bisa tenang kalau bersama Al-Quran, bersama Allah, gitu ya. Jadi bahagialah orang semua yang mengikuti ujian dan lulus semua gangguan-gangguan itu. 8, jangan lupa rahmat Allah itu luas, tanpa batas. Jadi yang ada merasa kekurangan ini, yang merasa disingkirkan, yang merasa kurang rezeki, yang merasa takut, dan sebagainya, jangan takut. Kembali kepada Al-Quran, dekati Allah. Rahmat itu luas, tanpa batas. Di mana ruang, di mana tempat, di mana waktu, ada rahmat Allah. Langsung datang, asal serahkan diri kepada Allah, tawakal. Surat Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku memenuhi di mana saja. Semuanya, segala, di mana-mana ada rahmatku. Tinggal raih. Raihnya gimana? Ya ke yang punya rahmat dong, ke Allah. Berdoa dan mempasrahkan diri. Tawakal kepadanya. Tapi sudah usaha ya. Usaha. Ayat At-Talaq ayat 7, liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Orang yang punya kelebihan waktu, sumbangkan waktunya, kelebihan tenaga, sumbangkan tenaganya, kelebihan uang, sumbangkan uang. Jangan takut, Allah yang akan menentukan rezeki yang Anda punya. Maka infakkanlah mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan kepada Anda. Di luar zakat loh ini, di luar zakat. La yukallifullah nafsan illa ma'ataha. Allah tidak paksakan siapapun kecuali rezeki yang Allah berikan, sisihkan sebagian. Jadi enggak boleh maksa diri sampai habis-habisan, enggak. Semampunya, sesuai kemampuan. Itu. Dan juga untuk belanja rumah sesuai dengan kemampuan. Kalau mau adanya sedikit, masing-masing pihak di rumah itu jangan maksa apa yang adalah. Tapi kalau memang rezekinya banyak, jangan dikurangin, berikan. Itu kan dari Allah. Belanja yang bagus, nikmatin yang Allah berikan kalau lagi ada. Itu rezeki dari Allah, dinikmati sekeluarga, ada lebih bagi tetangga, famili. Tapi nikmati, Allah nggak suruh kita susah-susah. Kalau memang ada, kalau memang adanya sekian, ya sekian saja, sabar. Kalau lagi lebih, nikmati, nggak dilarang. Ya, seperti ini ayatnya surat apa itu? Surat Al-A'raf ayat 156. Warahmati wasi'at kulla syai'. Ayat 1 At-Talaq ayat 7, liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Untuk infakkanlah yang memang punya kelebihan dan kelebihan. Untuk rumahnya sendiri, baru yang lain. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa rezekinya ditentukan sekian, diinfakkanlah sesuai dengan yang dia dapat. Banyak ya infaknya banyak, sedikit ya sedikit. Ada sedikit untuk biaya rumah tangga ya, yang semua yang ada di rumah mengerti dong adanya sekian. Terima. Nikmati pemberian Allah, alhamdulillah, dengan nikmat sedikit pun jadi enak. Nah, nanti lagi ada banyak ya, belanjakan yang banyak. Cuman tidak berlebihan. Nikmati boleh, disuruh bersyukur, menikmati pemberian Allah. Jadi Allah enggak nyusul kita susah-susah sebenarnya. Nah, kita yang bisa membuat dari waktu, ujian itu adalah waktu. Kalau sudah waktunya habis. Jadi waktu itu buat kita bukan waktu itu adalah uang. Itu biarin aja buat orang barat. Bagi kita waktu itu modal. Modal untuk apa? Untuk hidup di dunia, untuk hidup di kuburan, dan modal untuk akhirat, untuk beli surga. Waktu itu modal. Jangan terbuang semenit 2 menit, kecuali oleh kebaikan. Isi dengan kebaikan. Berapa menit aja, nggak bisa tidur, bangun. Mau cari usaha, bikin kerja boleh. Atau
baca Quran, sholat tahajud. Waktu harus diisi yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jangan buang waktu tidak berguna untuk dunia, tidak berguna untuk akhirat. Sia-sia hidup kita, konyol itu. Umur ini mahal loh, nggak ada tambahannya, nggak ada. Kalau berdoa bisa ditambahin, minta diperpanjang kontraknya bisa saja kalau Allah mau. Kalau dalam kebaikan. Allah, ya Allah, itu doanya Sayyidah Fatimah. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini baik untukku. Atau wafatkan aku kalau itu memang lebih baik untukku. Nggak minta mati, kalau itu lebih baik untukku. Dari umur panjang hidupnya pakai maksiat, percuma. Buat apa? Mending meninggal aja, tapi jangan bunuh diri, haram. Allah, jangan dosa ditambah banyak, ya kan? Nah, tapi kalau bisa manfaatkan waktu untuk dunia akhirat, untuk dunia juga. Membuat kerajinan, membuat apa, boleh. Bisa jual lewat online, ya kan? Itu tambahan. Ya kan? Suami istri boleh cari tambahan seperti itu. Waktu dihargai, waktu dihargai untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan di kuburan, untuk hidup di akhirat. Yang untuk di dunia ya kita nikmati, yang untuk di akhirat kita kirim lewat bank amal. Bank amal, bank amal itu ya fuqara, masakin, anak yatim, itu banknya, kasih situ, nanti kita terima di akhirat. Jadi kita membantu orang itu membantu diri kita sendiri, membantu diri kita. Uang yang kita berikan dia makan. Tapi nanti kita yang menikmati di sana dapat. Menolong dia, nolong kita juga itu. Itu cara Allah. Maka Allah bilang, pinjamkan aku, tuh beri fakir miskin, yatim, pinjamkan, ntar aku ganti di akhirat berlipat-lipat. Dagang sama Allah itu. Jadi artinya, tawakal, isi semua apa yang kita sampaikan, jiwa tenteram. Kalau waktu kita isi semua dengan hal yang manfaat, tidak ada semenit pun yang terbuang, insya Allah. Ya boleh, kalau lihat TV gimana? Boleh, lihat yang dakwah kan banyak di TV itu. Saya dengerin tuh ustaz-ustaz bagus-bagus kok. Ceramahnya bagus-bagus, kecuali yang suka mengkafirkan sini, mencela sana, mencela sini, itu jangan dengerin lah. Ya kan, doain supaya dia dapat hidayah, biar mulutnya rapi gitu. Hatinya, dari hati kan itu. Ada kebencian ya pasti keluar yang seperti itu. Jadi yang lain baik itu banyak. Dakwah-dakwah bagus-bagus itu, alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi boleh, itu semua itu boleh, dengar lagu bagus yang bagus, boleh saja yang baik. Tidak ada masalah, ya, ceris apa lagi itu, bimbo banyak, enggak ada, sekali-sekali tidak apa-apa juga. Tapi enggak habis untuk di TV semua, rugilah hidup kan. Mau beli waktu di mana tambahan? Bisa beli waktu umur 5 menit aja, enggak ada. Udah jatahnya segitu. Manfaatkan, isi dengan kepentingan, kemaslahatan hidup dunia dan kemaslahatan di akhirat. Itulah selamat dan tenteram. Amin. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang benar, diajari kita mengenalnya lebih banyak lagi sehingga kita cinta kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, Allah jadikan kita orang yang Dia cintai. Paling enak dicintai Allah. Nah, pilih deh. Biar manusia sedunia mau marah nggak apa-apa, asal jangan Allah yang marah. Manusia nggak ada apa-apa, besok sama kita jadi mayat. Semua orang ini camat. Bukan camat itu aja, camat semua. Calon mayat semua. Mau bergantung pada calon mayat. Nah, yang hidup selamanya, yang bikin hidup dialah Allah SWT. Semoga Allah berhidayah kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.